Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pas Trader dan saya Bang Juri di sini. Dimanapun teman-teman berada, semoga semuanya dalam sehat walafiat dan tentunya semoga semuanya dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi lagi tentang teknik-teknik trading, dan khususnya pada malam hari ini atau pada saat ini ya, kita akan sharing tentang 7 candlestick pattern yang powerful. Teman-teman sekalian, sahabat Pas Trader, untuk pattern candlestick sendiri sebenarnya ada banyak ya. Kalau kita melihat di Google, di Google atau mungkin teman-teman bisa lihat di internet, itu sangat banyak sekali pattern candlestick yang ada. Namun saya mencoba merangkumnya atau mencoba untuk membuat lebih simpel lagi ya, dan memilih 7 pattern atau 7 pola candlestick yang mana 7 candle ini sering sekali muncul di chart dan sering dan sangat populer yang selalu digunakan oleh para trader profesional bahkan. Nah, tanpa panjang lebar lagi, tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita intro dulu. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih masih setia dengan Pas Trader. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu bahagia, selalu happy, dan selalu profit dalam trading. Baik, dan panjang lebar, langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Itu candlestick pattern yang powerful. Kenapa powerful? Teman-teman, ada 7 candle yang ketika terbentuk di market, ya di chart misalkan, ini memberikan dampak yang sangat besar ke pergerakannya cukup besar. Dan apabila kita paham dengan pola candle ini, saya yakin ini bisa membuat kita profit tentunya dan make money di market. Nah, banyak yang belum paham ya tentang pattern-pattern yang ada di chart, ya pattern-pattern candlestick yang ada di chart, dan khususnya pemula pastinya mereka masih belum ngeh ya, dan mungkin karena kebanyakan akhirnya mereka bingung yang mana satu yang harus dikuasai. Teman-teman Pas Trader, sahabat Pas Trader, jadi pola candlestick ini tidak perlu teman-teman hafalkan, karena kurang lebih sekitar 30-an bahkan mungkin sekitar 40-an pattern candlestick yang ada ya. Belum lagi bentuk-bentuk yang seperti triangle, flag, limit, segala macam, dan banyak banget. Nah, dalam video kali ini teman-teman cukup memahami saja bentuknya ya, itu sudah cukup. Jadi tidak perlu harus hafal mati ya. Nah, kenapa saya ambil 7 pola candlestick ini atau 7 candlestick pattern ini? Kenapa ini yang saya ambil? Karena yang sering terjadi, yang sering terbentuk di market itu adalah 7 pola candle ini, teman-teman. Gitu. Nah, dan 7 pola candle inilah yang sering memberikan banyak profit. Jadi ternyata dengan kita trading dengan pola candle ini, itu akan bisa membantu teman-teman make money di market. Oke? Nah, apa saja 7 candlestick tersebut atau 7 pola candlestick yang katanya powerful ini? Oke? Baik, kita langsung saja. Yang pertama adalah, teman-teman bisa lihat, yang pertama sekali yang akan kita jelaskan atau kita bahas adalah, shooting star ya, shooting star. Nah, pola candle shooting star ini, teman-teman, ini sering sekali muncul di market. Bahkan bukan juga gini. Kemunculannya ini bisa membuat dampak pergerakan market itu cukup signifikan. Gitu. Nah, yang mana sih yang dimaksud dengan shooting star? Jadi pattern shooting star ini, dia candlestick-nya ini ciri-cirinya itu dia memiliki shadow ya, atau jarum. Nah,
Jadi shooting star ini terjadi dan terbentuk ketika market sedang uptrend atau sedang naik dan berlaku biasanya di kawasan resisten. Apabila ya pola ini terbentuk di area resisten atau di atas di puncak di pucuk ya di atas dan terbentuk pola candle ini, teman-teman sudah siap-siap deh. Ini adalah signal gitu ya. Ini signal. Tapi bukan berarti setelah muncul itu kita akan langsung entry gitu, enggak juga. Ada stepnya lagi setelah itu. Tapi dengan adanya pola candle ini, dengan terbentuknya pola candle ini, maka sudah ada indikasi bahwa pergerakan market akan terjadi perubahan dari pola uptrend menuju ke pola ke pergerakan downtrend. Nah, pola candlestick ini menjadi ciri-ciri atau konfirmasi terjadinya reversal, teman-teman. Ya, dimana kalau terbentuk ya candle seperti ini yang shooting star ini, maka diindikasi bakal terjadi pergerakan perubahan tren ya yang akan terjadi ke depannya. Nah, yang sering kita sebut sebagai reversal ya, reversal trend. Kalau misalkan shooting star ini ya perubahan tren dari uptrend menuju ke downtrend atau bearish reversal. Nah, kalau sudah apa teman-teman bisa menyiapkan planning untuk sell. Ya, planning tradingnya adalah sell. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan atau menemukan pola candlestick seperti shooting star ini, maka teman-teman bisa mempersiapkan jurnal tradingnya atau plan tradingnya adalah untuk sell. Nah, kapan kita sell? Tentunya kita tunggu konfirmasi yang berikutnya supaya kita tidak lama dalam kondisi plottingan atau kondisi minus saat misalnya kita langsung entry. Bisa saja langsung entry ketika terjadi pola candle ini, tapi akan lebih baik apabila teman-teman menunggu konfirmasi satu candle minimal ya berikutnya gitu. Oke, seperti apa sih pola candlenya? Kita lihat gambarnya teman-teman. Oke, kita lihat gambarnya. Nah, shooting star seperti ini. Jadi shooting star ini ciri-cirinya ya shadownya itu lebih panjang ya dan bodinya lebih kecil. Oke, sudah shadownya atau jarumnya lebih panjang ke atas dan dia punya bodi sangat kecil. Apabila di market terbentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, yang saya katakan tadi adalah sebuah konfirmasi adalah ketika terbentuknya satu candle shooting star seperti ini, kita menunggu satu candle berikutnya lagi, yaitu tentunya candle bearish atau candle merah. Kalau candle bearish sudah muncul, maka positif market akan berubah dari uptrend menuju ke downtrend. Nah, teman-teman siap aja ya mempersiapkan planningnya untuk sell. Di mana letak posisi sellnya? Teman-teman bisa lihat area atau kawasan resisten yang diberi tadi. Ya, contoh misalkan ini resisten nih, resisten. Ada support di sini, lalu di breakout oleh satu candle ini, maka teman-teman bisa entry di area sini atau di kawasan supply-nya ya, supply. Jadi planning trading kita adalah sell. Oke, seperti itu. Nah, yang paling menarik ya kalau ini terjadi di time frame lebih di time frame besar, contohnya H4 atau daily, wah itu keren banget. Itu justru akan lebih bagus lagi karena time frame itu mempengaruhi juga ya kevalitan dari satu pergerakan market. Jadi kalau misalkan marketnya bergerak terjadinya di area time frame H4 misalkan, ini udah keren banget teman-teman dan terjadinya di kawasan resisten dan tidak mampu break ya, ini adalah resisten sebelumnya. Oke, market masuk kembali dan tidak mampu di breakout sehingga terbentuk satu candle shooting star ini. Konfirmasinya adalah candle bearish ini teman-teman, maka kita siap-siap untuk sell di sini. Oke, nah yang selanjutnya ya yang nomor 2, bentuk candle seperti apa? Hammer. Nah ini apa lagi nih bang? Nah, jadi gini, shooting star dan hammer ini mirip-mirip aja teman-teman. Candle ini mirip-mirip aja, cuman ini terjadinya di area support. Kalau tadi shooting star itu terjadinya di area resisten, sementara hammer itu terjadinya di kawasan support. Nah, kedua bentuk candle ini itu
bisa disebut sebagai pin bar. Kalau kebanyakan trader itu sebutnya pin bar. Nah, pin bar ini sendiri ada berbagai macam. Yang pasti salah satunya adalah hammer dan shooting star, dan ada lagi beberapa. Nah, kenapa disebut pin bar? Karena dia memiliki jarum itu, ya. Jarumnya yang panjang itu, hasilnya yang panjang itu, teman-teman. Nah, hammer merupakan bolak-balikan bullish trend yang terbentuk pada akhir sesi atau tren turun atau downtrend. Jadi ketika marketnya turun, tiba-tiba terbentuk sebuah candle hammer ini, maka ini sudah menjadi satu indikasi atau satu ciri-ciri indikatornya adalah perubahan tren terjadi dari downtrend menuju ke uptrend. Ya, kalau ini terjadi, maka planning kita adalah buy. Nah, ciri-cirinya berikutnya adalah shadow, ya, shadow bawah panjang. Jadi bentuknya itu kayak palu. Nah, teman-teman, jangan dihafal ya, pahami aja bentuk. Nanti kita lihat gambarnya seperti apa. Shadow bawah panjang menunjukkan bahwa penjual sedang berusaha menekan harga supaya bisa serendah mungkin. Tapi terhadap pembeli datang dan menekan kembali harga jual dan menutup di dekat harga pembuka. Nah, apabila terbentuknya pola candle hammer di kawasan support, maka trading plan yang akan dipersiapkan adalah buy saja. Oke, kita lihat bentuk candle seperti apa. Ya, kurang lebih seperti ini. Pergerakannya turun, ya, pergerakan dari downtrendnya seperti ini. Tiba-tiba muncul sebuah candle hammer, ya, candle biru ini, hijau ini, memiliki jarum yang panjang dan bodi yang kecil, ya. Nah, terjadinya di bawah, ya, di kawasan bawah atau kawasan support, dan tunggu konfirmasi satu candle lagi minimal adalah candle bullish, kita akan siap planning buy. Gitu. Tunggu masuk ke area support yang kembali atau ke area kawasan demand-nya, teman-teman. Ya, nah, hammer sendiri bentuknya seperti ini. Kalau tadi shooting star terbalik, ya, bodinya ada di bawah. Sementara kalau hammer bodinya ada di atas. Dia bentuknya kayak palu, namanya juga hammer, ya. Hammer, jadi kenapa dikatakan hammer? Karena modelnya ini kayak palu, teman-teman. Nah, kalau terjadi seperti ini, ya teman-teman sudah planningnya adalah buy, gitu ya. Mau warnanya biru, mau warnanya hijau, warnanya hitam atau putih, itu tidak ada masalah. Bukan warna, tapi bentuknya, teman-teman. Dan terjadinya di mana, di kawasan mana? Mau apakah kalau hammer, ya tentunya terjadinya di support, di kawasan support, dan itu untuk planning buy-nya. Oke? Ya, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, ya, atau candle pattern yang ketiga, gitu ya. Nah, ini ada lagi namanya three bearish soldier. Three bearish soldier ini, ya, adalah pola candlestick yang terbentuk dari 4 candlestick, ya, 3 atau 4 candlestick. Nah, tapi lebih spesifiknya ada 4 candlestick. Satu bullish candle mengcover 3 bearish candle. Oke. Nah, three bearish soldier ini terjadi ketika market uptrend dan berlaku di kawasan resisten. Oke. Namanya juga bearish, berarti dia terjadi di atas, teman-teman. Nah, pola candlestick ini menjadi ciri-ciri atau konfirmasi terjadinya reversal atau perubahan tren dari uptrend menuju ke downtrend atau disebut sebagai bearish reversal. Oke, apabila terbentuk pola candle three bearish soldier di kawasan resisten, maka trading plan yang akan dipersiapkan adalah sell. Oke, bagaimana bentuk candlenya? Kurang lebih seperti ini. Oke, ini adalah, ya, saya coba buka coretannya. Oke, nanti ya. Yes, oke, ini warna merah. Ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Candle ini, oke, seperti penjelasan tadi, satu candle bullish mengcover 3 candle bearish. Nah, ketika di dalamnya terbentuk ada 3 candle, ya, jadi satu candle ini ada 3 candle yang memecahkan satu candle ini kita sebut sebagai three bearish soldier, dan terjadinya di area resisten atau area puncak, area atas. Nah, konfirmasinya apa? Pastikan bahwa candle ini, ya, candle ini telah di break. Nah, ini nama lainnya sebenarnya banyak teman-teman mungkin trader yang lain juga menyebutnya sebagai dominant candle, teman-teman. Jadi dominant candle ini kalau dipecah atau di break oleh candle merah atau candle bearish atau candle hitam, apapun itu, candle sell, menandakan bahwa perubahan tren sudah mulai terjadi. Kita menunggu saja
market masuk ke areanya lagi, atau misalkan ke level resisten, ya, atau misalkan area supply, kita tunggu di area supply, market masuk, kita sell di sana. Ya, jadi bukan berarti ketika dia break kawasan candle putih ini atau candle bullish ini, kita langsung sell ya, enggak. Tapi kita tunggu koreksinya lagi, teman-teman. Baru kita boleh ambil peluang sell. Oke, di modelnya seperti ini. Nah, ini kalau kita mau lebih jelas, satu candle besar di mengcover 3 candle atau dimatikan oleh 3 candle, ya. Seperti itu. Artinya begini, kekuatan satu candle ini telah berakhir dengan 3 pergerakan candle bearish ini, teman-teman. Nah, dengan terjadinya hal seperti itu, maka ini menunjukkan bahwa kekuatan dari buyer itu sudah habis. Kekuatan dari buyer telah mati, telah habis, dan kini seller mengambil peran dari market itu sendiri. Oke, mudah bisa dipahami ya. Kalaupun belum dipahami ya teman-teman silakan tulis di kolom komentar, dan apa pertanyaannya silakan ditulis, nanti kita diskusi bareng-bareng. Oke, selanjutnya. Oke, yang selanjutnya siap ya. Oke, nah yang selanjutnya ini adalah kebalikan yang tadi ya, kebalikan dari bearish soldier, dan sekarang adalah bullish soldier, teman-teman. Ya sama, modelnya sama, bentuknya sama, hanya bentuk tempat terjadinya saja yang berbeda ya. Kalau misalkan di tadi kalau bearish soldier itu terjadinya di atas ya, di area resisten, dan planning kita adalah sell. Sementara kalau bullish soldier ini dia terjadinya di bawah atau di area support ya, dan planning kita adalah buy. Dan bentuk kendalanya juga sama ya, bentuk kendalanya juga sama, bisa kita lihat di sini. Nah, seperti ini ya, ini modelnya ya, dia di 1 2 3 mengcover 3 candle minimal, dan tiba-tiba dia di break. Ya, ketika di break maka kita nunggu nih masuk lagi market, baru kita entry. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa perhatikan nanti dalam chart seperti apa sih model bentuknya, dan apa ya, kalau bentuk candle seperti ini terjadi, teman-teman siap-siap planningnya apa gitu. Jadi kalau bullish soldier kita akan buy, kalau bearish soldier itu kita akan sell. Oke, paham ya sampai di sini ya. Oke, kita lanjut. Yang kelima, bearish engulfing. Nah, pola candle bearish engulfing ini tentunya adalah pola candle yang sangat favorit ya, yang selalu ditunggu-tunggu konfirmasinya. Kalau terjadi bearish engulfing, udah tahu nih mau ngapain ya. Pola bearish engulfing adalah pola candlestick yang terbentuk dari 2 candlestick. Candle pertama menandakan akhir kekuatan uptrend atau bullish candle, dan candle kedua ya menandakan perlawanan dari downtrend atau bearish candle. Nah, volume body candle pertama ya lebih kecil atau bullish candle-nya tadi dibandingkan volume body candle yang kedua atau bearish candle. Kalau candlestick ini menjadi ciri-ciri atau konfirmasi terjadinya reversal, teman-teman. Oke, jadi kalau terjadinya bearish engulfing dan terjadinya di area resisten juga, ini adalah ciri-ciri, baru ciri-ciri loh ya, bukan satu konfirmasi. Ini signal bahwa perubahan tren akan terjadi dari pergerakan uptrend menuju pergerakan downtrend atau bearish reversal. Apabila terbentuknya pola candle bearish engulfing di kawasan resisten, maka trading plan yang akan kita persiapkan adalah sell, teman-teman. Oke, sudah paham ya? Kita lihat candlenya. Nah, seperti ini. Ya, candle pertama, candle bullish, volume bodinya kecil, dan candle kedua adalah candle bearish dan bodinya lebih besar, lebih panjang. Nah, ketika terbentuk seperti ini, maka bisa dikatakan pergerakan dari uptrend akan berubah menjadi downtrend. Sebab dengan bentuk candle seperti ini menunjukkan kekuatan dari si buyer itu sudah mulai melemah, dan dengan konfirmasi adanya satu candle bearish besar ini ya. Dan ini kalau bisa dibilang adalah perlawanan dari si seller. Nah, konfirmasinya adalah ini
ya satu candle ini ya bearish lagi. Kalau terjadi satu candle bearish lagi, sah untuk akan turun. Kita tunggu saja koreksinya, baru kita akan sell, teman-teman. Oke. Nah, di mana sell terbaik? Kita lihat area konfirmasi kayak semacam supply-nya di mana, atau support-nya yang di break ya menjadi resisten. Nah, itu di mana, atau support become resisten tadi. Oke. Contoh misalkan seperti ini, saya lukis ya. Contoh seperti ini, teman-teman. Di sini ada area support. Nah, misalkan seperti ini. Area support ini di break ya, terjadinya bearish engulfing. Oke, terjadi bearish engulfing, ini resisten, ini support, ya kan? Coba perhatikan, naik, lalu turun, tidak berhasil break, dia naik lagi, lalu turun, ya, dan di break dan terbentuk candle bearish engulfing di sini, dan supportnya di break. Nah, ini support, ini berubah menjadi resisten, teman-teman. Oke, ini berubah jadi resisten. Dan kita di mana kita entry? Planning trading kita adalah tunggu market masuk ke kawasan resisten ini, yang disebut sebagai support become ya SBR resisten. Support become resisten atau SBR. Kita tunggu market masuk, baru kita entry. SL kita di area sini. Bagaimana Bang kalau misalkan marketnya nggak masuk ke area tersebut? Ya berarti bukan rezeki dong. Ya udah nggak apa-apa, kita nggak rugi juga. Sell di sini dan TP kita bisa di area sini, teman-teman. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Kita lanjut ke poin berikutnya atau candlestick yang ke-6. Pola candlestick yang ke-6, lihat apa dia? Oke, ini bullish engulfing, ya. Kebalikan dari bearish engulfing. Bentuknya sama, hanya berbedanya itu candle pertamanya itu adalah downtrend, ya, kekuatan downtrend, dan atau bearish candle. Terus candle keduanya yang menandakan perlawanan dari uptrend atau bullish candle. Ya, volume body candle pertama lebih kecil atau bearish candle sticknya dibandingkan volume candle kedua atau bullish candle. Pola candle ini menjadi ciri-ciri atau konfirmasi terjadinya reversal atau perubahan tren dari downtrend menuju uptrend, yang sering disebut sebagai bullish reversal. Apabila terbentuknya pola bullish engulfing di kawasan support, maka trading plan yang akan dipersiapkan adalah buy. Oke, kita lihat bentuknya. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini ada bullish engulfing. Ya, candle pertama dimatikan, candle merah ini bodinya lebih kecil daripada candle yang kedua ini. Dan ini disebut sebagai bullish engulfing. Ya, kurang lebih bentuknya seperti ini. Oke, kita tunggu masuk market baru kita entry. Ya. Seperti itu. Atau misalkan kita mau entry, ini contoh misalnya di sini ya. Nah, ini kita tunggu dia masuk kembali, nah kita bisa entry. Banyak tekniknya, banyak caranya. Nah, kita akan kupas video entry-entrynya nanti, cara entry-nya nanti di video-video berikutnya nanti ya, insya Allah ya. Oke, seterusnya teman-teman, ya ini candlestick yang ke-7. Oke, candlestick yang ke-7 ini kita sebut sebagai inverted hammer. Bedanya apa dengan hammer, Bang? Nah, kalau inverted hammer ini terbentuk ketika harga jatuh dan adanya kemungkinan pembalikan harga. Nah, long uppernya itu, shadownya itu menunjukkan bahwa para pembeli berusaha menawar dengan harga yang lebih tinggi. Inverted hammer merupakan sinyal bullish. Kalau tadi hammer itu sinyal bearish. Sementara kalau inverted hammer itu merupakan sinyal bullish. Yang butuh konfirmasi candlestick bullish yang muncul setelahnya. Jadi kalau kita mau entry atau mau memastikan apakah ini sebuah pergerakan perubahan tren atau bukan, maka teman-teman bisa menunggu satu candle lagi, candle bullish tentunya, untuk menentukan atau mengkonfirmasi bahwa candle ini, bahwa tren ini akan terjadi perubahan, ya, atau berubah dari candle dari downtrend menuju ke uptrend. Bentuknya candle seperti apa? Seperti ini teman-teman. Ya, ingat bahwa warnanya itu nggak pengaruh ya, nggak pengaruh. Ya, modelnya kalau tadi hammer tadi itu shadownya di bawah, bodinya di atas. Sementara inverted hammer kebalikannya, itu shadownya ke atas, sementara bodinya ada di bawah. Oke? Dan kalau terbentuknya ini atau terjadinya di bawah ya, di area support ya, di area support. Sementara kalau hammer tadi terbentuknya di area resisten atau di area atas. Oke, seperti itu.
Kita menunggu satu candle bullish untuk mengkonfirmasi bahwa tren akan segera berubah adalah satu candle bullish berikutnya. Kalau terjadi, maka siap-siap untuk ambil peluang buy. Nah, teman-teman, 7 pola candlestick ini adalah pola candle yang powerful sekali karena dampak pergerakannya cukup signifikan. Teman-teman bisa lihat di chart, bisa cari di chart. Latihan untuk melihat, ya, kebiasaan kita melihat bentuk candle seperti ini atau pola candle seperti ini akan memberikan kita satu pemahaman atau satu warna alarm buat kita bahwa ketika terjadi candle seperti ini, plan trading kita apa. Nah, saran saya adalah gini, teman-teman sering-sering cek candlestick di daily, ya. Bentuknya apa? Apakah dia bearish, engulfing, ataukah dia bentuknya adalah shooting star, kah dia hammer atau inverted hammer, atau apa gitu, bullish engulfing atau bearish engulfing. Kalau teman-teman sudah melihat satu candle di candle daily-nya ada salah satu dari 7 candle powerful ini, teman-teman sudah pasti paham bahwa hari ini saya akan trading plan-nya apa. Oke? Nah, itu sudah cukup sebenarnya buat teman-teman untuk trading, ya, di forex atau trading di saham mungkin atau dimanapun, ya. Teman-teman cukup mempelajari atau memahami 7 candle ini, insya Allah teman-teman sudah bisa meraih cuan atau profit yang konsisten di market. Oke, teman-teman, saya yakin bahwa ini masih kurang dari sempurna pembahasannya dan ini mungkin masih banyak kekurangan dalam penjelasan materinya. Mohon dimaafkan, tapi kalau teman-teman misalkan ada yang masih bingung, silakan tulis di kolom komentar. Dan materi ini dikhususkan untuk para trader pemula tentunya. Bagi Anda yang menonton video ini, Anda sudah expert, Anda sudah punya pengalaman dalam trading, mungkin video ini tidak cocok buat Anda, tapi mungkin buat teman Anda yang baru mau belajar trading, silakan dibagi, silakan di-share, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke? Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan teman-teman. Terima kasih sekali lagi sudah support Fast Trader sejauh ini. Dan kalau suka videonya silahkan di like, dan kalau tidak suka silahkan di dislike. Kalau tidak berminat jangan nonton video ini. Tapi tentunya mari kita berbagi sesuatu yang bermanfaat, karena berbagi adalah hal yang lebih murah. Dengan berbagi kita semakin lebih paham apa yang kita kuasai, apa yang kita pelajari. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fast Trader, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Double ya.